Halo, perkenalkan kita dari kelas B untuk grup E. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan apa yang kita baca dari 3 ulasan dalam buku Demokrasi Damai Era Digital. Berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengapa banyak milenial yang melakukan golput. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya hoax yang menyebar di media sosial, sehingga membuat para milenial dimotivasi untuk memilih, lalu latah dan cepat menelan informasi mentah-mentah tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah informasi itu benar dan lingkungan yang mendukung. Semakin cepatnya informasi yang didapat mendasari informasi yang tidak benar pada akhirnya. Hal ini menjadikan masalah dikarenakan pengaruh dari suara milenial adalah 1/5 atau 21% dari jumlah suara yang ada. Dan adanya sumber berita yang belum tentu kebenarannya dari media membuat kita menilai pemerintah dari sisi pandang yang kurang luas. Contohnya pada tahun 2019 pada saat pemilihan presiden di salah satu platform, yakni Twitter, menjadi perbincangan karena adanya berita yang saling menjatuhkan salah satu kandidat calon presiden pada saat itu. Padahal tidak terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir, sebagai milenialis, kita tidak merasakan dampak dari pergantian pemerintahan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang topik apa yang dapat dilakukan di media sosial. Latar belakang dari topik ini yaitu terciptanya ruang publik yang tidak sehat di mana media sosial menjadi media yang panas. Kemudian karena media sosial dipenuhi dengan penyebaran informasi, tidak jarang berita-berita hoax pun ikut tersebar karena masyarakat tidak melihat terlebih dahulu fakta dari informasi-informasi yang diterima, sehingga dengan lebih mudah tersebarluaskan. Kemudian, masyarakat juga seringkali berpendapat atau berdemokrasi di media sosial dengan anarkis atau tutur kata yang tidak sopan, sehingga media sosial yang seharusnya mendekatkan malah justru menjauhkan. Masalah yang ditemukan di dalam topik ini yaitu kurangnya etika dalam penyampaian pendapat atau dalam berdemokrasi di media sosial. Seberapa pentingkah masalah ini? Menurut kelompok kami tentu saja masalah ini penting, karena pada masa digital ini hampir setiap orang menggunakan media sosial. Maka itu seharusnya media sosial dapat menjadi sarana yang tepat dan sehat untuk saling bertukar pendapat, bukan media untuk menjatuhkan. Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu mengedukasi para pengguna media sosial, juga memberitahukan media tentang dampak buruk dari ruang publik yang tidak sehat ini melalui pengalaman-pengalaman pribadi dari para korban, seperti cyberbullying maupun pelecehan seksual di media sosial. Sesat informasi di era informasi. Miris ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sifat netizen yang selalu ketika mendapatkan berita, mereka langsung menyebarkannya ke berbagai platform tanpa melakukan fact check terlebih dahulu apakah berita tersebut berasal dari source yang bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Mereka ingin orang-orang mencap mereka sebagai hero karena mereka adalah orang pertama yang menyebarkan berita ini, mumpung lagi hangat beritanya gitu. Dan faktor lainnya adalah dikarenakan bangsa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat literasi terendah menurut Kemendagri. Masalah ini bisa datang karena zaman sekarang pun setiap orang bisa menulis berita. Tidak perlu menjadi jurnalis yang sudah terkenal atau terverifikasi oleh negara. Semua orang sudah bisa menulis berita dan semua orang pun bisa mengkonsumsi berita tersebut. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya sesat informasi atau hoax ini adalah kita bisa mencari tahu dulu kebenaran dari suatu berita sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Contoh nyata dari fenomena ini sering sekali terlihat di WhatsApp grup keluarga ataupun di Facebook karena kebanyakan yang menggunakan platform tersebut adalah orang-orang yang sudah berumur. Orang-orang sangat senang sekali membuat hoax di mana saja dan kapan saja. Entah tujuannya untuk sensasi, untuk membuat keributan, atau hanya untuk have fun saja karena mungkin memang seperti itu selera humor mereka. Referensi yang saya gunakan untuk fenomena ini adalah dari pembahasan buku teori dari riset media cyber oleh Nasrullah di tahun 2014 dan juga dari Kemendagri. Begitulah fenomena sesat informasi di era informasi yang terjadi di Indonesia. Oke, inti dari 3 metode penyelesaian masalah yang ditawarkan tadi adalah yang pertama itu kita pintar-pintar memilih berita. Dalam konteks kita tahu mana berita yang benar, mana berita yang salah dengan cara kita mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut. Oke, itu saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.